Misal, beliau kata dalam kitab ini munculnya kelompok ahlul bid'ah fi ardi Jawa, kata beliau. Munculnya kelompok-kelompok yang aneh yang mereka melakukan urusan-urusan bid'ah dalam agama, tapi beliau fokuskan di situ ardi Jawa. Dan ternyata banyak sekarang aliran-aliran sesat yang muncul. Nah, Bapak Ibu boleh lihat kan, aliran-aliran sesat yang muncul belakangan ini aneh-aneh. Ada yang boleh memegang perempuan karena dia pimpinan pengajian, boleh dia memegang wanita. Kalau ada perempuan yang mau nikah, harus lewat pimpinan dulu. Kalau pimpinan majlis itu sudah mencoba, baru dia boleh nikah dengan yang lain. Itu kan kacau tuh. Ada yang nelpon Tuhan sebelum Idul Fitri misalkan. Kan aneh, ini kasus-kasus yang aneh. Pertanyaannya adalah, apakah ini dibuat? Tidak. Tapi apakah Nabi sudah memprediksi itu? Sudah. Apakah taksis pengkhususannya di ardi Jawa? Tidak. Di mana-mana. Bahkan Nabi masih hidup, Nabi palsu sudah muncul. Ada 7 Nabi palsu semasa Nabi masih hidup, yang kelak diperangi oleh Abu Bakrin Siddiq selepas wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan kita semua. InsyaAllah yang hadir husnul khatimah. Bermunajat kita kepada Allah seraya kita berdoa, mudah-mudahan orang tua kita yang telah mendahului kita Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, berkah, selalu mendapatkan doa yang baik dari anaknya, dan insyaallah juga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Hasyim Al-Asy'ari. Siapa tuh Hasyim Al-Asy'ari itu? Siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu Syekh Hasyim Al-Asy'ari? Mbah Hasyim kata orang Jawa. Kalau orang Jawa manggilnya Mbah Hasyim. Mbah Hasyim ini pendiri Nahdlatul Ulama. Tahun berapa berdirinya Nahdlatul Ulama itu? Nahdlatul Ulama berdiri 1926. Sementara beberapa tahun sebelumnya berdiri Muhammadiyah. 1912 berdiri Muhammadiyah. Wafat pendiri Muhammadiyah, berinisiatiflah Ki Haji Hasyim Al-Asy'ari untuk mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai ladang perjuangan yang disebut sebagai Nahdlatul Ulama.
yang kelak menghasilkan para alim, para ulama yang kredibel, yang kompeten pada keilmuannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, beliau menuliskan satu kitab judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang yang pertama fi hadisil maut. Dia menjelaskan tentang hadis-hadis tentang kematian. Kemudian beliau tuliskan hadis-hadis tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian beliau sampaikan juga dalam tulisan tersebut bayanu mafhumi ahli sunnah wal jamaah, penjelasan tentang ahlus sunnah wal jamaah. Uniknya di dalam kitab ini, di dalam kitab beliau ini yang sangat tipis ini, kalau dilihat halamannya cuma sampai 48 halaman bersama daftar isi. Tetapi di dalam kitab ini beliau menyampaikan semua perkara yang hari ini Bapak Ibu temukan di muka bumi ini ada di dalam kitab ini. Beliau menyampaikan tentang perkara-perkara bid'ah, kesesatan, itu ada di dalam kitab ini melalui hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uniknya kitab ini mengutip hadis-hadis Nabi dari dulu, tapi pembuktiannya hari ini. Maksudnya apa itu Ustaz? Maksudnya begini, dalam tulisan ini telah lama beliau tulis, hari ini hadis yang beliau tuliskan itu menunjukkan kenyataan dari apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal, beliau kata dalam kitab ini munculnya kelompok ahlul bid'ah fi ardi Jawa, kata beliau. Ada ditulis di sini fi ardi Jawa. Munculnya kelompok-kelompok yang aneh yang mereka melakukan urusan-urusan bid'ah dalam agama, tapi beliau fokuskan di situ ardi Jawa. Dan ternyata banyak sekarang aliran-aliran sesat yang muncul. Nah, Bapak Ibu boleh lihat kan, aliran-aliran sesat yang muncul belakangan ini aneh-aneh. Ada yang boleh memegang perempuan karena dia pimpinan pengajian, boleh dia memegang wanita. Ada yang unik lagi, yang aneh lagi. Yang aneh lagi, kalau ada perempuan yang mau nikah, harus lewat pimpinan dulu. Kalau pimpinan majlis itu sudah mencoba, baru dia boleh nikah dengan yang lain. Itu kan kacau tuh. Nah, kasus-kasus seperti ini ternyata bermunculan. Ada yang nelpon Tuhan sebelum Idul Fitri misalkan. Kan aneh, ini kasus-kasus yang aneh. Pertanyaannya adalah, apakah ini dibuat? Tidak. Tapi apakah Nabi sudah memprediksi itu? Sudah. Apakah taksis pengkhususannya di ardi Jawa? Tidak. Di mana-mana. Di mana-mana. Bahkan Nabi masih hidup, Nabi palsu sudah muncul. Ada 7 Nabi palsu semasa Nabi masih hidup, yang kelak diperangi oleh Abu Bakrin Siddiq selepas wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Musailamah Kadzab dan lain sebagainya. Dan itu nabi palsu. Nabi masih hidup, muncul nabi palsu. Sekarang nabi sudah wafat, otomatis gerilya manusia-manusia itu. Banyak yang kesesatan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa ini terjadi? Ada hal yang perlu dipahami dari situ. Ada. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, kata Nabi, Tuhan baru mulai bermunculan itu. Artinya hawa nafsu yang dipertuhankan menjadi salah satu penyebab munculnya aliran-aliran yang sesat. Du'ful ilmi, du'ful iman, lemahnya ilmu, lemahnya iman, itu penyebab munculnya aliran-aliran sesat. Ada yang lebih unik lagi, karena ilmu lemah, karena iman lemah, tapi dorongan hawa nafsu dia tinggi,
Itu yang menyebabkan munculnya aliran-aliran sesat. Dan itu beliau tuliskan, meskipun tidak secara detail, tapi beliau sudah memprediksi itu. Pertanyaannya, mengapa itu yang diprediksi oleh beliau? Karena itu yang beliau temukan semasa beliau masih hidup. Yang kedua, di dalam pernyataan asyratus sa'ah, tentang hadis-hadis akhir zaman, prahara akhir zaman. Dulu orang tak berbicara tentang ini. Bahkan ulama yang berbicara tentang akhir zaman disebut ulama yang suka menakutkan. Tapi beliau mengutip 30 hadis di dalam kitab ini yang berkenaan dengan akhir zaman, tanda kedatangan hari kiamat. Beliau sebutkan 30 tanda kecil kedatangan hari kiamat. Kemudian beliau gandeng 10 tanda kiamat besar. Beliau gandeng. Pertanyaannya adalah seberapa penting sampai beliau harus menuliskan? Ternyata penting. Kita ambil contoh. Satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi yang beliau kutip? Kata Syekh Hasim Al-As'ari yang mengutip hadis baginda Nabi. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir 'ala dinihi kal qabid 'alal jamri, kata beliau. Kelak di akhir zaman itu akan datang satu masa kepada umatku di mana orang-orang yang berpegang teguh dengan agama itu seperti sedang memegang bara api. Orang yang seperti Bapak Ibu nih, yang istiqomah di dalam solatnya 5 waktu di masjid, artinya istiqomah dengan agama, itu kata Nabi seperti sedang memegang bara api. Ini bisa dipahami maksud kalimat ini? Penjelasannya begini. Kelak di akhir zaman itu lebih banyak orang tidak berpegang teguh dengan agama ketimbang yang berpegang teguh. Kalau mau kita lihat contoh kasus yang sederhana, lebih banyak di mana? Di kafe atau di masjid orang nongkrong? Kafe, Bu, Pak ya. Sekarang di Larifin Ahmad itu kafe semua. Mulai dari kapan dan sampai kapan pun kita tidak tahu. Bahkan ada yang 24 jam non-stop ada di situ. Tiap hari nongkrong begitu. Orang masuk masjid pantatnya gatal, tapi orang masuk kafe bertahan itu. Itu poin penting itu. Jadi maksudnya apa? Keanehan beragama akan nampak di akhir zaman. Jadi orang-orang seperti Bapak Ibu ini terasa aneh. Kenapa terasa aneh? Kok kami ini marginal, kelompok minoritas dibandingkan yang mereka mayoritas. Mayoritas tidak ke masjid, minoritas yang ke masjid. Minoritas yang berpegang teguh dengan agama, mayoritas tak berpegang teguh. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf Bapak Ibu, yang paling nampak lagi adalah kasus-kasus kezaliman, kemaksiatan. Dan itu beliau sebutkan di dalam ini, melalui hadis baginda Nabi. Makanya pada saat ini, zaman sekarang ini, kalau perkataan para tokoh-tokoh itu, zaman yang tidak menggunakan akal sehat. Di mana akal sehat itu tak bermanfaat. Yang bermanfaat itu akal yang aneh. Jadi orang aneh selamat, orang aneh itu dipercaya, orang yang sehat tidak dipercaya. Makanya banyak tipu daya. Yu'tamanul kha'in wa yukhawinul amin. Orang pengkhianat dianggap terpercaya, orang terpercaya dianggap pengkhianat. Nah, zaman itu sekarang. Makanya banyak tipu daya dan manipulasi. Makanya kata Nabi, Dajjal itu datang ketika syirarun nas. Manusia itu sudah mulai jadi penjahat semua, kata dia. Mayoritas, kalau sudah banyak penjahatnya, kata Nabi, maka Dajjal akan muncul. Nah, Dajjal yang muncul itu 2. Satu, manusia yang bersifat seperti Dajjal. Yang kedua, Masihid Dajjal itu sendiri. Bentuk Dajjal itu sendiri. Nah, jadi beliau menuliskan dalam kitab ini, mengutip daripada hadis-hadis Nabi, tujuannya adalah untuk memperingatkan kepada kita bahwa masa itu pasti akan datang. Dan Nabi tidak pernah berbohong tentang hal demikian. Kita ambil contoh pada hadis yang kedua. Kata Nabi, yakunu au sayakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa qurra'un fasaqatun, kata Nabi. Kelak di akhir zaman, kata Nabi, ubadun juhal, hamba-hamba yang bodoh, kata Nabi.
bermunculan manusia-manusia yang bodoh. Itu Nabi sebutkan dalam hadis yang lain yang sahih. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahlu. Ilmu diangkat, yang tersisa kebodohan. Contoh yang paling sederhananya, kita Bapak Ibu hari ini dibuat akal yang sehat ini tidak normal. Gimana caranya terserah mereka, yang penting mereka buat kita tidak normal. Sebisa mungkin tidak normal. Artinya apa? Contohnya, kita disuruh mengaminkan perbuatan yang sifatnya maksiat, tapi kita disuruh menolak perbuatan yang baik. Kita ambil contoh. Ini kasus ini fakta. Boleh Bapak Ibu tanyakan. Kalau dalam agama kita, suap itu halal atau haram? Dalam agama, suap itu halal atau haram? Haram ya? Sekarang saya tanya, berapa standar suap itu yang diharamkan oleh agama? Ada standarnya Pak? Tidak ada. Berarti kalau 100 rupiah kita suap, tetap haram. Baik. Sekarang coba Bapak Ibu lihat itu. 100.000 ke bawah itu tidak suap. Yang dikatakan suap dalam aturan itu, yang dikatakan suap dalam aturan pemilihan legislatif itu 100.000 ke atas. Sekarang coba berpikir kita dengan akal sehat. Kita disuruh ngapain itu? Disuruh menentang agama kita sendiri. Siapa yang menyuruh menentang? Umat muslim itu sendiri. Siapa yang buat aturan? Umat muslim. Yang mengajak kita untuk menentang aturan siapa? Umat muslim juga. Yang buat aturan siapa? Umat muslim juga. Lah kok bisa 100.000 ke bawah tidak suap, 100.000 ke atas suap? Sementara agama mengatakan 100 rupiah sekalipun tetap suap. Nah, kita dipaksa untuk menerima. Secara perlahan kita disuruh untuk menentang agama bahwa suap itu ada standarnya. Kalau 100.000 ke bawah tidak suap, 100.000 ke atas suap. Jadi orang yang cerdas beragama dibuat tidak cerdas beragama. Kita ambil contoh yang lain. Dulu perempuan-perempuan itu malu kalau pakai celana pendek. Malu Pak, malu banget. Coba Bapak Ibu kembali 1990, enggak usah 80 lagi, 1990-an. Jadi angkatan 90-an. Coba lihat itu. Cara berpakaian orang-orang zaman dulu. Sopannya bukan main. Termasuk yang perempuan-perempuan itu. Masih banyak kita lihat orang-orang yang pakai pakaian baju kurung atau baju Melayu. Itu masih banyak. Perempuan masih malu pakai celana pendek. Sekarang kebalik. Laki-laki pakaiannya panjang, perempuan pakaiannya kebalik. Di atas dingin, di bawah kepanasan. Dan biasa ketika kita mengatakan, "Bu, tolong tutup auratnya." Apa mereka jawab? Sudah biasa ini Pak. Ini sudah biasa. Artinya kita disuruh membiasakan perbuatan yang sifatnya maksiat. Pertanyaannya, kalau perempuan itu lewat, apakah sepanjang jalan kita mau tutup mata begini? Kan tidak. Kita disuruh, logika sederhananya, kita disuruh mengaminkan perbuatan itu, bahwa perbuatan ini adalah perbuatan biasa. Maksudnya apa? Kalau sudah biasa dipandang masyarakat, mereka leluasa melakukan perbuatan tersebut. Kalau sudah leluasa, tanpa ada peringatan pun mereka tetap akan melakukan. Itu yang kita takutkan. Nah, yang dikhawatirkan oleh Nabi di akhir zaman itu, kata Nabi di dalam hadis yang lain, apa kata Nabi? Kata Nabi di dalam hadis itu gini, halaku ummati fil kitab wal laban. Qalu ya Rasulullah, mal kitab wal laban? Qala yata'allamuna al-Qur'ana fayata'awwaluna ala ghairi ma anzalallah wa yuhibbuna al-laban fayada'una Allah al-jama'a wal juma' wa yabdun. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Kekhawatiran Nabi di akhir zaman itu, ada orang mempelajari agama, justru dia yang mengerti agama, dia yang bermaksiat. Mereka yang mengerti Al-Quran, justru mereka yang bermaksiat. Nah, itu yang poin yang tadi kita sampaikan, ubadun juhalun. Kata Nabi, yang diangkat itu yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahlu. Kebodohan
dibanggakan, kebodohan disanjung, yang pinter, yang sehat akalnya dibuang. Nah, ulama sebenarnya berbeda pendapat maksud yurfa'ul ilmu itu. Kata para ulama, yang disebut yurfa'ul ilmu itu maknanya banyak. Satu, diangkat keilmuan itu. Artinya apa? Tidak ada lagi keilmuan-keilmuan yang pakar-pakar ilmu itu tidak ada. Yang pakar-pakar ilmu tidak ada. Yang tersisa adalah orang yang pura-pura pintar. Yang kedua, yang dimaksud adalah ilmu itu sendiri yang dicabut. Ilmu itu sendiri yang dicabut. Jadi tidak ada lagi Al-Quran, tidak ada lagi ilmu agama. Itu yang dicabut. Kata para ulama pada poin kedua ini tidak disepakati. Tapi yang disepakati pada poin ketiga. Yang pertama dan yang ketiga. Apa kata para ulama? Para alim, para saleh dimatikan oleh Allah. Orang alim dimatikan. Yang tersisa pura-pura alim. Sekarang saya tanya, perkataan itu betul apa salah? Kita mau lihatnya bagaimana? Mudah Pak, mudah sangat. Kok bisa aliran sesat itu muncul? Berarti pura-pura. Pertanyaannya apa dorongannya? Apa motifnya? Satu, syahwat. Syahwat apa? Syahwatud dunia. Di fitnah kita nih, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di muka bumi ini fitnah kita itu dua. Yang paling besar.